negosiasi. Hai Sobat Prestasi, pernahkah kamu pergi ke pasar dan ingin menawar salah satu bahan makanan yang ada di sana? Bagaimana caranya agar kamu bisa membeli barang dengan harga lebih murah tanpa membuat penjual merasa dirugikan? Jawabannya adalah kemampuan bernegosiasi yang baik. Negosiasi yang efektif adalah ketika kedua pihak merasa sama-sama mendapatkan keuntungan. Yuk kita pelajari apa itu teks negosiasi. Negosiasi adalah proses di mana dua pihak atau lebih dengan kepentingan yang berbeda berusaha untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Setiap pihak akan berusaha untuk mencapai tujuannya dalam teks negosiasi. Adapun tujuan teks negosiasi yang pertama adalah mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak, yang kedua membangun hubungan yang baik untuk mencapai titik akhir yang tepat juga, dan yang ketiga mencegah konflik antara si pembeli dan si penjual. Berikut fungsi teks negosiasi. Yang pertama, bersama-sama, di mana keduanya dapat mencapai tujuan bersama. Yang kedua, diskusi yang berhasil dapat memperkuat ikatan antara kedua belah pihak. Dan yang ketiga, negosiasi dapat digunakan untuk mencegah masalah atau menemukan solusi damai. Beberapa ciri khas yang membedakan teks negosiasi dari jenis tulisan lainnya. Pertama, adanya dua belah pihak atau lebih. Kedua, tujuan untuk mencapai kesepakatan. Ketiga, terdapat tawar-menawar. Keempat, adanya kompromi. Kelima, bahasa yang digunakan. Dan keenam, fokus pada kepentingan bersama. Struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi berfungsi sebagai landasan fundamental untuk mengatur wacana yang terjadi selama proses negosiasi. Kerangka kerja ini membantu memastikan negosiasi berjalan maju dan semua isu terkait dibahas. Yang pertama ialah orientasi. Kedua, pengajuan atau permintaan. Yang ketiga, penawaran. Keempat, persetujuan. Kelima, penutup. Strategi dalam negosiasi. Strategi negosiasi adalah metode yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan dari negosiasi. Keadaan, tujuan, dan pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi semuanya berperan penting dalam menentukan tindakan terbaik. Adapun beberapa strateginya, yang pertama strategi kompetitif, ialah fokus pada kemenangan sepihak. Strategi kooperatif, mengutamakan kerjasama dan saling memberi agar kedua belah pihak merasa puas. Strategi kompromi, sama-sama mengalah sebagian, hasilnya berada di tengah-tengah kepentingan kedua belah pihak. Dan strategi menghindar ialah tidak langsung menyelesaikan masalah, tapi memilih untuk menunda dan mengabaikan konflik yang terjadi. Dan yang paling terakhir ialah strategi kolaboratif, yaitu mencari solusi kreatif yang menguntungkan kedua belah pihak. Kesalahan yang harus dihindari dalam bernegosiasi. Yang pertama, tidak melakukan persiapan yang matang. Yang kedua, persikapan terlalu emosional. Yang ketiga, berfokus pada posisi, bukan kepentingan. Yang keempat, terlalu cepat menyerah. Dan yang kelima, tidak membangun hubungan. Pentingnya negosiasi dalam kehidupan. Pertama, mencapai kesepakatan. Menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak merupakan tujuan mendasar dari negosiasi. Yang kedua, membangun hubungan. Negosiasi yang efektif memiliki kekuatan untuk meningkatkan ikatan antara orang atau organisasi. Yang ketiga, mencegah konflik. Melalui negosiasi, pertikaian yang tidak perlu dapat dihindari. Yang terakhir, meningkatkan keterampilan komunikasi. Kita belajar cara mendengarkan dengan baik, berbicara dengan jelas, dan berkomunikasi dengan sukses melalui negosiasi. Wah, sangat jelas banget ya materi kita pada hari ini Sopres. Yuk sama-sama kita scan link lalu mengisi soal yang ada di link tersebut. Bye-bye Sopres!